kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah dalam hal ini ialah Kementerian Kominfo Republik Indonesia memiliki berbagai pemangku kepentingan agar informasi publik dapat sampai hingga ke lapisan masyarakat terbawah dan juga terluar sekalipun. Untuk itu, Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM menjadi salah satu mitra strategis pemerintah yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat itu sendiri. Nah, dalam melaksanakan perannya, KIM ini tentu perlu terus meningkatkan dan juga diperbarui akan keahlian ataupun juga kompetensinya. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik di bawah Ditjen IKP Kominfo mengadakan bimbingan teknis untuk Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM. Untuk selengkapnya sudah hadir bersama kami dengan Bapak Hashim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Bilkis. Baik, Pak Hashim, mengenai kegiatan BIMTEK yang telah terlaksana pada hari ini, agenda yang telah dilaksanakan seperti apa saja, Pak Hashim? Ya, kami dalam melaksanakan BIMTEK Kemitraan Komunikasi Publik di Mataram pada hari ini, itu kami melaksanakan proses dialog dengan komunitas masyarakat di sesi pagi, dan di sesi siang kami melaksanakan BIMTEK yang berlangsung dari jam 1 siang sampai nanti jam 4 sore. Dalam hal ini, untuk pelaksanaan BIMTEK, kita memberikan keterampilan skill bagi komunitas masyarakat dalam mengelola website, mengunggah konten, kemudian bagaimana mengelola website tersebut ya dengan dibantu dari dinas-dinas terkait, Dinas Kominfo di provinsi dan kabupaten terkait di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Beragam agenda telah dilaksanakan, mulai dari sesi dialog, kemudian juga memberikan keterampilan skill kepada KIM ini dalam mengelola website ataupun mengelola konten dengan dibantu oleh dinas terkait. Untuk tempat pelaksanaan sendiri ini, mengapa tempat tersebut dipilih menjadi lokasi untuk pelatihan BIMTEK dan siapa saja peserta yang mengikuti kegiatan ini, Pak Hashim? Ya, kami mengadakan BIMTEK di Mataram, ya, karena kami memang mentargetkan 3 provinsi. Nah, karena provinsinya di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, jadi kami memilih yang di tengah gitu ya. Dan ternyata memang di Kota Mataram ini merupakan salah satu contoh pembinaan KIM yang baik. Jadi ada yang sempat ada dari Kabupaten Lombok Barat yang sempat pada tahun 2019 itu jadi juara, dan kita juga melakukan membandingkan mengajak untuk ke Malaysia ya, pada beberapa tahun lalu 2019 untuk bisa membandingkan kegiatan KIM Indonesia dengan Malaysia. Jadi karena ini menjadi tempat yang strategis ya sebagai percontohan bagi provinsi lain di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk peserta yang mengikuti pelatihan BIMTEK ini dari mana saja, Pak? Dengan total peserta dengan berapa total peserta yang mengikuti BIMTEK ini, Pak? Ya, peserta untuk BIMTEK kali ini dari 3 provinsi, dan ditargetkan memang kami mengundang 100 ya, 100 peserta. Itu terdiri dari KIM sendiri, pegiat KIM. Jadi ada pegiat KIM sebagai perwakilan dari KIM di kabupaten kotanya. Jadi level kabupaten kota. Kita minta beberapa KIM ya, dan juga di Dinas Kominfo ikut ya untuk menjadi pembina nantinya dari Dinas Kominfo Kabupaten Kota dan juga dari Dinas Kominfo Provinsi. Jadi 3 komponen tadi berkumpul di satu tempat untuk saling mencoba platform digital yang kami kembangkan untuk tadi mengelola website, mengelola konten, dan mengelola platform digital ini untuk supaya terjalin kemitraan antara KIM dengan pemerintah. Baik, tempat Mataram ini dipilih menjadi percontohan bagi daerah lain dan diikuti oleh 100 peserta, baik kabupaten kota, berkumpul untuk belajar atau meningkatkan skill dalam menggunakan platform digital, salah satunya ialah web ataupun mengelola konten di website. Kemudian terkait dengan sasaran dan tujuan acara ini, dari acara pelaksanaan BIMTEK ini seperti apa, Pak Hashim? Output yang diharapkan seperti apa?
Ya, selama ini Kim yang ada di Bali, NTB dan NTT itu pengelolaannya masih secara konvensional ya, karena mereka ini baru sebagian kecil saja yang punya website sendiri ya dengan terbiasa dengan pola-pola digital, dengan internet seperti itu masih sedikit. Jadi kami ingin meningkatkan skill mereka dari yang tadinya mendiseminasikan informasi itu dengan cara-cara konvensional tradisional menjadi cara-cara yang digital ya dengan cara-cara baru. Yang cara baru yang kami saat ini sedang luncurkan adalah dengan pengelolaan website. Jadi mereka ini menerima nanti setelah mendaftar menjadi KIM dari masyarakat itu didaftar di platform digital, nanti mereka akan mendapatkan uh, website dengan alamat dengan nama domain itu kim.id sehingga mereka bisa eksis ya dengan websitenya yang khusus ya dengan domain kim.id itu untuk menyiarkan untuk mendiseminasikan informasi dari kegiatan-kegiatan mereka sendiri maupun membantu dari pemerintah daerah untuk bisa mendiseminasikan capaian-capaian baik itu capaian daerah, capaian nasional kepada masyarakat ya lewat websitenya ini. Demikian. Baik, sejauh ini efektivitas dari komunitas informasi masyarakat ini juga dalam menyampaikan setiap informasi dari pemerintahan kepada masyarakat, seperti apa Pak efektivitasnya? Efektivitas dari Kim ini sangat efektif karena Kim ini berasal dari masyarakat. Jadi kita punya tagline untuk Kim adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga mereka ini memang komunitas yang mandiri ya sesuai dengan kegiatan masing-masing apakah itu memang di bidang informasi, pengolahan informasi dan komunikasi maupun juga di bidang-bidang lain, UMKM, kelompok sadar wisata, kemudian juga kelompok-kelompok budayaan, untuk pertunjukan rakyat seperti itu untuk seni budaya itu mereka bisa mandiri. Jadi efektivitasnya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dari program pemerintah maupun capaian pemerintah yang ada itu sangat efektif karena mereka ini bagian dari masyarakat itu sendiri. Demikian. Baik, kegiatan ini dianggap kegiatan yang dilakukan oleh komunitas informasi masyarakat ini dianggap efektif karena ini dari masyarakat untuk masyarakat sendiri begitu ya Pak untuk menginformasikan program yang tengah digalakan oleh pemerintah. Kemudian Pak Hashim di tengah pesatnya transformasi digital seperti saat ini, seperti apa kemudian implementasi yang dilakukan oleh Kim untuk mengefektifkan perluasan informasi yang ada Pak? Ya, perluasan yang dilakukan oleh Kim untuk mendistribusikan informasi ini sangat efektif ya. Yang tadinya capaian informasi atau ruang lingkup informasi itu disampaikan kepada orang-orang hanya sekitar Kim yang ada, itu biasanya Kim ini kan ada di desa ya. Kedudukan Kim ada di desa atau kelurahan atau sebutan lainnya. Biasanya ruang geraknya hanya sekitar kelurahan tersebut atau mungkin di kecamatan. Tetapi dengan cara-cara baru, cara-cara digital, itu mereka bisa menggunakan website ini untuk lebih luas lagi ya. Dengan internet tentunya bisa sampai mencapai global ya. Padahal sekarang ini sangat diperlukan untuk menjangkau yang seluas mungkin ya dari potensi-potensi desa. Karena kedudukan Kim ada di desa, potensi desa itu bisa dikenal luas oleh masyarakat, tidak hanya di sekitar lokasi desa tersebut, tapi juga di seluruh dunia. Demikian. Baik, sehingga penyebaran informasi ini dapat lebih luas lagi yang tadinya hanya di satu ruang lingkup saja, namun ini bisa tersebar untuk di beberapa daerah. Pak Hashim terkait dengan pelatihan BIMTEK yang telah dilaksanakan pada hari ini, hasilnya yang sudah terlihat sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang dari Kim sendiri ini memang yang sudah memiliki dasar untuk mengerti dengan pelatihan pembuatan website dan konten atau seperti apa Pak hasilnya pada hari ini? Ya, pada hari ini kami mendelivery layanan platform digital ini kepada Kim. Ya, langsung siang ini langsung mereka kita buatkan website, kemudian nama domain, ya, sehingga langsung bisa online. Ya, pada saat nantinya setelah atau pada saat berlangsungnya BIMTEK ini, mereka sudah memiliki dan sudah bisa
menayangkan langsung praktek ya, termasuk mengunggah konten-konten mereka yang ada. Jadi mereka sudah setelah BIMTEK ini sore ini, jadi sudah selesai dan langsung memiliki website sendiri. Dengan ini mereka sudah bisa melanjutkan mengupdate konten-konten di website mereka. Jadi langsung jadi. Baik, dengan website yang sudah dihasilkan dengan adanya dari pelatihan ini, apakah nantinya dari pihak Pak Hashim, dari pihak Kominfo ini akan meninjau ulang begitu Pak, ataupun mengevaluasi dari hasil yang sudah dibuat oleh para peserta ini Pak? Iya, pada saat di akhir BIMTEK, di sesi BIMTEK itu setiap KIM mempresentasikan hasil unggahan kontennya yang ada di websitenya itu untuk dipresentasikan ke peserta yang lain, sehingga untuk bisa juga sekaligus mengenalkan potensi-potensi desanya. Ya, jadi di konten tersebut bisa dilihat ya, baik secara onsite di lokasi BIMTEK maupun sudah secara online oleh masyarakat lainnya ya, seandainya itu sudah disebarluaskan websitenya seperti itu. Baik, setelah acara diskusi kemudian dipraktekkan, ini langsung dipresentasikan kepada para peserta juga, ini tentunya untuk memacu dan juga untuk menghasilkan suatu karya dari adanya pelatihan BIMTEK ini. Terakhir Pak Hashim, apa harapan kedepannya setelah dilakukan kegiatan ini dan upaya apa yang dilakukan untuk terus memaksimalkan adanya KIM ini Pak? Ya, kemudian Kominfo berharap semakin banyak tim yang terdaftar, ya, yang melakukan transformasi digital dari kegiatan-kegiatan yang tadinya diseminasi melalui cara-cara tradisional, konvensional seperti itu, semakin banyak yang pindah ke ranah digital, ya, dengan menggunakan website atau dengan cara lainnya. Dan kedepannya nanti, ya, kami akan memberikan fasilitas platform digital yang lain, ya, karena memang bidang-bidang yang ada dari KIM yang mendaftar ini itu berbagai macam bidang. Jadi ada yang bergerak di bidang informasi, ada yang juga bergerak di bidang UMKM, wisata, dan itu mempunyai kekhususan tersendiri dan memiliki kebutuhan ya, ternyata platform digital yang diperlukan untuk bisa lebih berkembang, ya, lebih bermanfaat, lebih mengenalkan potensi-potensi di daerahnya kepada masyarakat lainnya ke dunia luas. Demikian. Baik, agar berharap baik UMKM, pedagang, dan juga pelaku usaha ini dapat bertransformasi ke ranah digital agar lebih luas penyebaran dan dapat lebih luas lagi untuk mengenalkan potensi yang ada. Terima kasih Pak Hashim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik di CNIKP Kemenkominfo atas waktu dan juga penjelasannya mengenai pelaksanaan BIMTEK pada Komunitas Informasi Masyarakat pada hari ini. Terima kasih banyak Pak, selamat malam, salam sehat selalu. Ya, sama-sama, Mbak Bilkis. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.